Assalamualaikum dulur tani. Bertemu saya lagi Pak Agus selaku Kepala Desa Klampok, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dan kita akan belajar lagi. Nah, ini kali ini kita menghadirkan ini pakar atau profesornya organik ya. Kita sama-sama belajar organik lagi ya. Nanti beliau juga membawa obat. Ini bukan endorse ya, asli ya obatnya ini, tapi bukan endorse. Ini memang karena obatnya bagus dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum bahas ini, saya ingin bertanya banyak lah terkait apa itu organik dan sebagainya. Nah, ini beliau ini adalah Pak Waras, betul Pak ya? Beliau dari Lamongan ya Pak, Lamongan, dan dia profesornya organik lah. Jadi segala hal organik yang ada di masyarakat dia seolah tahu. Gimana kabarnya Pak Waras? Alhamdulillah baik-baik. Nah, gini Pak Waras, ya, ini karena berkaitan dengan organik, jadi banyak orang atau banyak petani itu kadang-kadang gini Pak Waras, dia ingin memulai organik ya, tapi bingung caranya. Nah, dijelaskan dulu Pak, yang dimaksud dengan bertani organik itu seperti apa Pak? Baik, untuk bertani organik memang di dalam pertanian organik itu kita untuk menuju ke pertanian yang sehat secara alami, baik menggunakan pupuk alami maupun untuk menghasilkan panen yang bagus. Jadi selama ini untuk petani-petani kita itu rata-rata menggunakan kimia. Karena apa? Petani kita itu kurang begitu mengerti, kurang paham tentang organik ya. Kurang paham ya? Ya, betul, kurang betul, paham. betul. Jadi organik itu berhubungan dengan makhluk hidup yang diciptakan Allah untuk membantu para petani, yaitu yang namanya mikroba ya. Betul, ini kembali ke mikroba. Ini menarik ini mikroba. Ini terkait mikroba saya akan bahas detail terkait ini ya, karena ini obat ajaib loh. Ini bukan endorse ya. Ajaibnya kenapa? Ini karena banyak mikroba dalam satu obat. Sabar dulu tapi nanti kita bahas satu-satu. Sekarang gini Pak, tadi dikatakan bahwa organik itu istilahnya apa ya, menghidupkan atau menyuburkan lahan secara alami melalui mikroba. Ya, melalui mikroba. Dengan salah satu bantuan mikroba. Oke. Nah, kalau kita bertani organik, Pak, itu keunggulannya apa, Pak, dibandingkan dengan kimia? Pertama, untuk bertani dengan organik itu keunggulannya pertama adalah untuk biayanya itu sudah jelas murah ya. Biaya berkurang. Oke, satu. Karena apa? Karena di dalam bertani organik itu bahan-bahannya ada di sekitar alam kita. Oh gitu. Jadi, memanfaatkan alam. Memanfaatkan alam sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh kita mencari ataupun kesusahan atau bingung tentang pupuk. Oke. Berarti murah. Kedua apa Pak? Yang kedua itu hasil panennya itu bisa menyehatkan. Apa yang kita makan dari hasil panen tanaman organik itu bisa menyehatkan tubuh kita. Oh, padinya lebih bergizi gitu kira-kira ya? Lebih bergizi, tidak lebih sehat. Ya, lebih sehat, tidak mengandung residu kimia. Makanya kalau di pasar-pasar itu Pak, pasar supermarket terutama, itu beras organik lebih mahal ya Pak? Ya, lebih mahal karena apa? Karena kualitasnya betul. Lebih bagus. Karena residu kimianya sudah tidak ada. Terus kemudian yang kita makan itu bisa sehat tanpa ada kimia. Kalau kita makan yang ada kimianya itu lama-kelamaan kimia atau residu kimia itu numpuk di dalam organ-organ kita, tubuh kita. Berarti gitu. Selain biaya murah, kemudian sehat, menghasilkan padi yang sehat, apalagi Pak kira-kira? Untuk kualitas padinya atau kualitas buahnya itu lebih bagus, lebih tahan lama, tidak mudah basi, tidak mudah jamuran. Terkait hasilnya Pak bisa meningkat nggak? Hasilnya bisa meningkat, jangan khawatir. Kalau menggunakan organik malah lebih meningkat ya? Malah bisa lebih meningkat. Hasil meningkat loh lah, ini keren banget ini hasilnya meningkat. Nah tapi gini Pak, nah ini yang tadi yang dari awal saya sampaikan, kendala oleh petani. Karena gini, kita itu kan selama ini petani di Klampok, bahkan mungkin di Indonesia Pak Waras ya, ini kan selama ini udah pakai kimia.
kalau kita langsung memulai untuk organik itu prosesnya gimana, Pak? Untuk dari kimia kita langsung full ke organik itu bisa-bisa saja, akan tetapi Oh, gitu. untuk Oke. pertama kali biasanya Hmm. yang pernah kita lakukan uji coba itu hasil panen itu mengalami penurunan. Oh, gitu. Ya, mengalami Berapa persen, Pak, volume. kira-kira? Ya sekitar 20% lah mengalami Penurunan itu ya. Tapi dengan biaya lebih murah pastinya lebih kan? murah. Akan tetapi kelanjutannya setelah kita Iya. tanam lagi meningkat lagi. Itu meningkat betul, lagi, betul, meningkat betul, lagi, betul. bahkan lebih banyak Lebih peningkatannya banyak, kalau betul. kita menggunakan sistem organik gitu. Nah, berarti kalau cuma 20% masih enteng loh, karena 20% biayanya lebih hemat kan, Pak? Itu malah dihitung tuh hampir sama, Pak. Bisa Apalagi nanti dengan tanam berikutnya akan semakin baik, semakin baik, semakin meningkat. baik. Nah, itu keren banget. Semakin benar. ada peningkatan. Ada peningkatan. Karena apa? Kualitas tanah itu sudah bagus, Aha. maka tanaman juga akan bagus. Iya. Nah, seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an surat Wah, Al-A'raf, ini keren ini. itu ada Al-Araf. yang terjemahnya kalau tanah bagus Iya. akan menghasilkan tanaman yang bagus. Kalau tanah yang buruk akan menghasilkan tanaman yang buruk. Gitu. Tanah yang bagus akan menghasilkan tanaman yang bagus. Tanah yang buruk akan menghasilkan tanaman yang buruk. Nah, ini. Nah, organik itu kan bagus, dulur ya. Berarti nanti akan menghasilkan tanaman yang bagus juga. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Terus begini Pak Kades. Report gimana, Pak? Asumsi masyarakat atau petani kita itu bahwa selama ini yang dipupuk itu adalah tanamannya. Sebetulnya itu keliru. Kalau dalam metode organik gimana, Pak? Kalau dalam ilmu organik Heh. itu seharusnya yang dipupuk itu tanahnya. Tanahnya. Tanahnya disehatkan gitu. dulu. Tanahnya Dipupuk disehatkan dulu, oke. Nah, nanti kalau tanahnya itu sudah sehat, sudah subur, tanah itu akan menghasilkan nutrisi secara kontinu, secara terus menerus. Ya, walaupun kandungan nutrisi yang di dalam tanah itu kecil, akan tetapi ada terus yang dibutuhkan tanaman. Tetapi oke. kalau kita memberikan pupuk hanya untuk tanaman, tanahnya tidak kita perhatikan, maka pupuk itu sebagian besar tidak akan berfungsi. Karena apa? Tanahnya sudah sakit. Udah sakit. Gitu. Kalau seumpama oke, kayak oke. begini Pak, kalau Gimana, orang Pak? diumpamakan orang ya, Iya. kalau orang itu sakit disuruh bekerja, apa bisa maksimal Nggak bisa. hasilnya? Nah, nggak bisa. Kayak begitu. Kayak gitu ya? Kayak begitu. Jadi tanahnya sakit ya. Kalau disuruh bekerja untuk menghasilkan tanaman yang bagus, Nggak itu bisa. tidak mungkin. Harus disihatkan dulu. Harus disihatkan dulu tanahnya. Rata-rata tanahnya yang untuk dikategorikan tanah yang sehat itu pH-nya harus normal antara 6 sampai 7. pH 6 sampai 7, Nah, oke. itu. Nah, untuk menormalkan itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Oke, misalnya gini, misalkan waktu kita tes itu misalkan 4,5 atau 5 lah, Pak ya. Itu apa, Pak, yang kita lakukan agar pH-nya normal? Nah, untuk tanah yang di angka pH 4,5 lah atau di bawahnya 5 itu mikroba nggak akan bisa berkembang. Mikroba tidak akan bisa berkembang. Diam, Oke, walaupun diberikan mikroba akan diam. Karena apa? Lingkungan yang kayak begitu terlalu asam itu bukan lingkungan yang sehat bagi mikroba. Nah, untuk bisa berkembang lagi mikroba itu harus pH-nya ditingkatkan lagi ya. Salah satunya harus dikasih ada kapur pertanian yang Kapur kandungannya pertanian. magnesium sama kalsium. Oke, dolomit itu ya kalau kita Kat atau bermerek dolomit itu. Oke. Itu untuk meningkatkan pH tanah. Kemudian dibantu dengan pupuk kandang. Pak Pupuk Kades. kandang. Itu bisa. Yang sudah difermentasi. Ya, yang sudah Oh, difermentasi oke. tentunya. Tentunya. Oke, Itu oke. bisa meningkatkan kesuburan tanah. Kalau oke. tanahnya bagus, nanti tanamannya itu ikut bagus. Kondisi kita bisa lihat tanaman kalau tanamannya jelek, berarti tanahnya tidak beres gitu. Berarti tanahnya nggak beres ya. Betul. Itu tanaman itu mewakili apa yang ada di dalam tanah itu, Pak Kades. Oh, gitu. Oke. Kalau tanamannya itu nggak ada daya imunitas yang tinggi, terus kekebalannya itu berkurang,
itu otomatis yang di bawah ya sudah bermasalah. Makanya tadi Paling Pak, ya? tidak itu pH-nya itu turun ke dalam keadaan asam. Oh, gitu Pak. Nah, ini menarik Pak. Lah, berarti gini Pak ya. Tadi disampaikan bahwa kalau metode organik itu yang dibenahi adalah tanahnya. Tanahnya, betul. Itu yang membedakan metode kimia dan organik ya. Kalau kimia yang dikasih itu malah Tanamannya yang dikasih nutrisi. Padahal yang bekerja itu tanah. Iya, yang bekerja itu tanah. Iya. Yang mengurai makanan itu mikroba. Karena Mikroba. apa? Misalkan contohnya padi ya. Padi itu kan nggak mempunyai pencernaan. Selain dengan makhluk hidup yang ada, kalau manusia atau hewan itu kan punya usus. Betul. Di dalam usus itu ada bakteri yang bisa mencerna makanan, yang berfungsi untuk sebagai tenaga, sebagai pertahanan tubuh, untuk vitamin organ tubuh yang lain kan gitu Pak. Nah sedangkan tanaman atau padi itu nggak mempunyai itu, ya harus ada namanya penambahan bakteri untuk bisa mencerna, bisa memecah senyawa daripada yang kita berikan, pupuk yang kita berikan itu kan zat-zat senyawanya kan masih unggul, tidak bisa diserap tanaman. Nah supaya bisa diserap tanaman itu ada yang namanya mikroba untuk memecah senyawa biar bisa diserap oleh tanaman itu. Nah oke, sip. Ini menarik ini karena sudah bahas mikroba, saya otomatis harus buka ini. Ini karena ada mikroba ini. Ini gini Pak, ini karena sudah mikroba ya. Ini yang tadi saya anggap ajaib ya, karena ini kalau nggak salah, ini semua ini Pak, apa namanya mikroba Pak? Yang satu itu jamur. Itu jamur. Nah, yang Trichoderma. Ini ada ini kalau dilihat ya. Nah, ini kandungannya ini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini semua kandungan ini ada di dalam obat yang nama Explan ya. Sekali lagi, ini saya bukan di endorse, ini asli karena saya ingin memperkenalkan obat ini ke panjenengan semua. Sebenarnya pupuk hayati, Pak. Pupuk hayati ya? Ya, pupuk hayati cair. Oke. Pak, bukan ini obat, pupuk hayati ini. Oke, maaf salah lor. Pupuk hayati cair ya. Kalau orang awam punya obat nggak tahu. Ini profesornya saya direvisi, namanya pupuk hayati organik. Pupuk hayati cair. Pak Waras, coba dijelaskan Pak. Ini kok sampai ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mikroba. Yang mikroba 6. Mikroba 6, yang satu itu jamur. Nah, ada 6 mikroba sama 1 jamur. Ini ada dalam satu ini pupuk ini. Nah, ini ajaib. Pak, tadi udah jelas udah kelihatan ya. Nanti dijelaskan satu-satu oleh Pak Waras ini selaku apa ini jalan yang ini Pak ya, yang bikin ini ya. Oke. Ini tuh yang produksi dari Lamongan ya Pak? Ya, dari Lamongan. Pak, dijelaskan Pak satu-satu Pak. Ini karena kandungannya ini istimewa ini ya Pak. Trichoderma untuk apa dan sebagainya. Di dalam pupuk ini, Explan ini ya, kita membuat pupuk hayati cair ini terkandung ada beberapa mikroba atau bakteri. Yang satunya ini adalah jamur, yaitu jamur TCD atau Trichoderma sp. Nah, tujuan kita mengasih Trichoderma sp ini untuk menekan jamur-jamur apatogen yang ada di dalam tanah yang bisa mengakibatkan timbulnya jamur di dalam tanah gitu Pak. Oh gitu. Maka akan digempur sama yang namanya Trichoderma. Trichoderma itu. Oke. Nantinya akan bisa bebas dari jamur, bebas dari penyakit yang namanya busuk akar, atau yang bahasa kerennya itu Rhizocton losani itu. Oh iya. Itu Pak. Rhizocton solani, Pak. Iya. Yang kemudian ada bakteri yang namanya Nitrobacter sp. Nitrobacter itu juga bakteri ya? Ya, bakteri kalau ini. Nitrobacter itu adalah merubah NH3 menjadi nitrit ya, menjadi NH2, kemudian diubah lagi menjadi nitrat. NH3 itu sebenarnya amonia, Pak Kades ya, beracun. Ya. Kalau ada misalkan di dalam tanah ini nanti ada yang racun-racun yang diakibatkan oleh pupuk yang berlebihan atau yang tidak bisa terurai, nanti akan bisa diurai sama Nitrobacter menjadi NH4 atau nitrat. Nah, itu yang bisa diserap oleh tanaman. Karena fungsinya juga sama dengan nitrogen untuk menghijaukan daun, untuk
membuat pertumbuhan tanaman lebih bagus gitu Pak Kades. Bentar, nitrogen itu yang ada di urea ya Pak? Iya. Berarti ada di bisa urea. mengurangi urea Pak? Bisa. Berarti dengan adanya pakai ini mengurangi urea ya? Ya, Nah ini keren. Nah, urea. ini solusi untuk pupuk yang langka. Nah ini. Secara pelan-pelan nanti pupuk kimia itu bisa dikurangi, bahkan nanti akan bisa 0 kimia. 0 kimia. Itu. Tanpa Paling pupuk tidak butuh waktu sekitar 2 tahun apa 3 tahun itu bisa nanti 0 kimia. Asalkan petaninya konsisten menggunakan organik. Bukan Campur-campur. sekarang pakai organik terus besok ada yang mempengaruhi pakai ini bagus, pakai itu bagus, terpengaruh kembali lagi ke kimia. Nah, itu harus ada konsisten dari petani. Kalau enggak gitu ya enggak bisa, Pak. Enggak bisa ya. Enggak bisa kembali ke organik. Oke. Lanjut lagi, Pak. Terus yang ketiga ada Pseudomonas. Nah, Pseudomonas ini adalah bakteri yang merombak fosfat yang ada di dalam tanah. Sebetulnya fosfat yang ada di dalam tanah itu sudah ada Pak Kades, cuma terjerat. Ya, terjerat sama yang namanya Fe atau zat besi. Nah, itu nanti zat besi bisa dikurangi dengan adanya bakteri ini. Ini bisa dibongkar, artinya dibongkar. Itu bisa supaya bisa terserap oleh tanaman yang membutuhkan fosfat. Fosfat itu fungsinya adalah pertama untuk merangsang pertumbuhan akar Pak Kades. Itu. Merangsang pertumbuhan akar, juga memperbanyak akar, menguatkan akar, juga untuk mensuplai daripada kandungan fosfat itu sendiri. Yang dibutuhkan juga untuk pembuahan. Gitu. Memang tadi itu ya, berarti sudah ada di tanah, belum bisa diorekan, masih terjebak lah kira-kira ya, gitu lah ya. Itu diorekan pakai itu gitu ya. Lanjut Pak. Kemudian Azotobacter. Nah, ada bakteri yang namanya Azotobacter. Ini pertama untuk juga menambah nitrogen, menangkap nitrogen yang ada di udara Pak. Tadi ya ditangkap, nitrogen ini ditangkap oleh Azotobacter, nanti diolah kemudian untuk bisa mensuplai kebutuhan nitrogen tanaman Pak. Gitu. Di samping itu, Azotobacter ini itu bisa menghasilkan hormon ZPT Pak Kades, yang namanya IAA, indol asetat itu. Fungsinya apa itu Pak? Hormon atau ZPT, zat pengatur tumbuh, itu membantu tanaman untuk mempercepat ada auksin ya. Hormon auksin itu membantu mempercepat pertumbuhan. Kalau gibrelin, ada gibrelin, sitokinin ya. Kalau hormon gibrelin itu adalah membuat batang menjadi kuat. Membuat batang menjadi kuat. Jadi tidak keropos. Tidak mudah roboh ya. Tidak mudah roboh. Betul. Kalau sitokinin ini adalah untuk membantu dari penyerapan pembuahan Pak Kades, untuk mengisi buah. Untuk mengisi buah. Oke. Gitu. Sudah semua Pak? Belum. Terus ini ada Lactobacillus. Lactobacillus ini fungsinya di samping juga menambah N ya. Menangkap N dari udara. Ini juga mengantisipasi apabila ada fermentasi yang nggak mateng di dalam lahan itu bisa dinetralkan oleh bakteri Lactobacillus. Dan nanti kembali sebagai pupuk lagi gitu kan? Ya. Contohnya kayak begini Pak Kades. Rata-rata petani itu untuk menggarap lahan itu kan terlalu cepat waktunya. Sekarang misalkan dibajak ya. Nah, di situ di lahan itu kan ada yang namanya jerami, ada yang namanya rumput-rumputan. Nah, setelah dibajak, rumput dan jerami akan teruruk sama tanah kan. Kemudian akan mengalami dekomposisi kan. Itu mengalami pembusukan. Nah, biasanya petani itu tidak sabar setelah dibajak atau diratakan. Waktu 3 hari bahkan 1 hari berikutnya langsung tanam. Nah, itu sebenarnya bermasalah karena apa? Bermasalah ya? Karena di dalam itu belum matang Pak Kades. Masih ada proses pembusukan atau dekomposisi jerami-jerami tersebut yang belum matang. Kalau belum matang itu nanti akan panas, kemudian
tanamannya akan bisa menguning, bahkan bisa mati. Nah, ini untuk antisipasi ke sana, Lactobacillus itu bisa menetralkan pengaruh dari dekomposisi yang kurang matang Kurang itu. matang tadi. Iya. Oke. Tapi tetap nanti diuraikan terus, berjalan, Iya, nggak mandek. Nggak mandek, Perjalanan fermentasi di dalam itu betul. terus, Nah, gitu. oke. Jadi nanti tanaman akan aman, gitu. Iya, berarti terus berlanjut ya. Iya. Oke. Apa Terus itu, Pak? ada Azospirillum. Apa itu, Pak? Azospirillum ini bisa membongkar apa namanya K ya. K juga ada yang terjerap, kalium. Oh iya. Dalam tanah. Nah, Kalium itu kan ada NPK itu ya. NPK, betul, Pak. Yang kaliumnya. kalium Oke. ini terjerap. Itu fungsinya nanti akan dibongkar oleh Azospirillum, juga menambah N juga ya. K itu kebutuhannya di samping untuk penguatan batang, Pak Kades. Batang kalau ada unsur K yang masuk itu bisa apa namanya? Bisa kuat juga Iya. untuk sekaligus mengisi Heeh. bulir-bulir padi itu, Pak Kades. Itu juga terjerembab di tanah juga ya, Pak? Iya, Nah, sama betul. ya. Oke. Di samping itu, Azospirillum juga apa namanya? Bisa menyembuhkan tanaman yang terinfeksi, baik habis terinfeksi jamur ataupun terinfeksi apa namanya bakteri, itu bisa disembuhkan dengan bantuan bakteri Azospirillum ini. Oh, gitu. Oke. Terakhir, Pak. Terakhir ada Rhizobium. Heeh. Rhizobium ini juga sama kandungannya. Ini apa namanya? Untuk mempercepat pertumbuhan, juga untuk melindungi pada patogen, terutama jamur-jamur patogen. Terus juga melindungi dari infeksi hasil apa namanya setelah terkena bakteri atau terkena jamur. Itu kan jelas ada infeksi, Pak. Iya. Itu bisa diatasi dengan Rhizobium dan juga bisa apa namanya menambah pertumbuhan Rhizobium itu. Kan ada orang yang formulator lain yang bikin PGPR. Iya, Nah, betul. PGPR itu singkatan dari apa namanya Promotion Growth Plan Growth Promotion Rhizobium. Oh, gitu. PGPR. Ya, itu Dan ini disingkat ada di sini PGPR. semua. Ada di semua sini. Ada, Pak Kades. Nah, semoga paham ya, Lur. Pokoknya kira-kira ini buat ajaib gitu. Pupuk ajaib, Pak, tadi direvisi lagi nanti. Pupuk ajaib lah. Ajaibnya lagi, harganya murah. Berapa, Pak Waras? Harganya, Pak Waras? Untuk kita di konsumen ya 60.000 aja, Pak. 60.000. Mahal. 60.000, bayangkan, Lur. 60.000. Ini bisa untuk berapa tangki yang 16 liter, Pak? Ini untuk bisa 10 tangki, Pak Kades. 10 tangki. Ukuran 100 ml per tangki. Nah, ini juga ada keterangannya, Lur. Jadi nanti untuk padi berapa, ini ada semua inilah, ini kelihatan ya. Padi berapa dan sebagainya pada. Nah, ini lengkap ini. Berapa HST, 7 HST dan sebagainya, lengkap semua ini. Nah, ini bisa dibeli di banyak toko ya, Pak ya. Kalau online bisa udah jual nggak, Pak? Belum ya? Belum. Untuk online sementara kita siapkan. Kalau di sini ada di kliniknya, di klinik pertaniannya Pak Joko. Nah, kalau di Bojonegoro di klinik pertaniannya Abah Joko. Atau nanti kalau tertarik, nanti nomor HP-nya tak masukkan di link deskripsi ya. Nanti bisa dihubungi langsung dengan ini Pak Kades, Pak Warasnya. untuk pupuk hayati cair ini kita lengkapi ada namanya tambah lagi. asam amino. Asam amino itu fungsinya untuk pertama tanaman itu dalam keadaan cuaca ekstrim, baik kebanjiran, ya kalau kebanjirannya nggak lama-lama sih nggak apa-apa, itu bisa terlindungi, maupun cuaca kekeringan. Ini bisa nggak akan stres tanaman. Oh, gitu. Oke. Di samping itu menjaga imunitas tanaman, Pak Kades. Asam amino itu pentingnya begitu. Terus ada lagi hormon ZPT-nya ini. Itu ada. Nah, ini Pak Waras. Tadi jenengan menyebutkan, kalau saya mendengarkan penjelasannya ya, ini kayaknya lebih ke menstimulan atau menumbuhkan atau bahkan mengambil NPK tadi, nitrogen, fosfat, kalium dan sebagainya. Nah, itu kan yang selama ini kita butuhkan di dalam urea, fosfa. Nah, kalau ini kita terapkan dengan benar dan bisa konsisten, itu benar-benar bisa menghilangkan urea sama fosfa, Pak? Bisa, Pak. Begini, bisa. Oh, ini. Tanaman itu sebetulnya tidak butuh kandungan NPK yang terlalu tinggi, Pak.
Gitu. Ya, walaupun kecil, kalau tanahnya nanti sehat, ya, tanahnya nanti subur, itu akan menghasilkan NPK sendiri. Ya, ada yang namanya dari udara, terus namanya nanti ada kan dari bekas jerami yang panen kemarin kan, itu kan sumber nitrogennya juga besar, fosfornya juga besar, fosfatnya juga besar, kaliumnya juga besar. Unsur makro mikronya itu juga ada di dalam jerami itu. Itu kenapa kalau bisa jerami itu jangan dibakar atau diambil, harus dikembalikan lagi eman-eman loh Pak. Karena apa? Jerami itu kandungan pupuk makro mikronya itu kalau tidak salah 80%. Wah, besar Masian. banget. Kalau itu terjaga terus, walaupun kecil kandungannya, itu makannya ada terus. Tapi kalau kandungannya besar-besar kayak pupuk kimia, itu apa namanya bisa menguap gitu Pak. Enggak semuanya bisa termakan sama tanaman. Betul. Tapi bertahap ya Pak. Misalnya kita Bertahap, betul. pengen total lepas dari urea dan Poska harus bertahap ya Harus Pak. bertahap. Nggak bisa langsung ya karena sudah terbiasa tanahnya oleh Ya, itu. betul. Nah berarti nanti program pemerintah akan berhasil ini. Kalau misalkan nanti pakai ini semua. Lagi jangan khawatir Pak, kalau menggunakan organik, itu kekebalan tubuh akan terjaga, imunitas akan meningkat. Kalau kekebalan tubuh dan imunitas itu meningkat, walaupun hama itu ada di situ lewat ya, itu akan aman, nggak apa-apa, kuat. Karena apa? Di samping itu ini organik itu bisa menjaga ekosistem yang ada di lingkungan lahan tersebut. Misalkan ada ada namanya apa kodok itu Pak Kades masih hidup, terus ada capung yang masih hidup, laba-laba itu masih hidup. Nah, ekosistemnya berjalan. Itu adalah predator yang makan hama. Jangan dibunuh. Tapi sekarang banyak petani yang membunuhnya. Begitu. Namanya karena apa? Allah itu sudah menjaga ekosistem kita dengan seimbang. Karena dirusak oleh manusia itu sendiri dengan pestisida kimia, insektisida kimia maupun yang berbau kimia itu akan musnah, Pak. Sehingga predator hama itu akan berkembang biak Pak. Meledak bahkan. Karena tidak ada musuh alaminya. Tidak ada, betul. Tidak ada keseimbangan ekosistem di lahan tersebut. Maka akan meledak sehingga yang namanya hama nanti akan bilang begini, saya merdeka. Tidak ada lawan saya untuk membunuh saya. Karena selama ini masyarakat ya pakainya langsung semprot itu Pak ya, obat selesai gitu kan. Itu membunuh semuanya kan, ekosistemnya kan mati. Memang bagus untuk pengendalian hama, akan tetapi efeknya itu juga banyak Pak. Pertama, hama semakin kebal. Hama semakin kebal kalau sering-sering kita pakai obat itu Pak ya. Ya, hama semakin kebal. Hama itu nanti kalau sampean pakai misalkan obat A umpama untuk membunuh wereng, ini tahun depan sampean nggak bisa pakai obat A, harus meningkat lagi dosisnya. Gitu ya. Gitu. Karena apa? Dia sudah yang lolos dari obat yang A tadi itu. Ini akan hidup. Iya. Dia sudah kebal dengan obat A ini. Kayak mutasi gitu. Nah, tapi kalau penggunaan organik dengan kekebalan tubuh sendiri itu walaupun memang ada, walaupun organik tetap ada hama Pak. Mungkin di lahan nggak ada hama. Seperti kita manusia ya. Kalau manusia kemarin itu imunitas kita terjaga dengan bagus, kesehatan kita terjaga dengan bagus, walaupun terdampak corona yang begitu mewabah, luar biasa mengerikan. Alhamdulillah kita juga selamat karena daya tahan tubuh kita kuat untuk melawan virus corona tersebut kan gitu Pak. Sama dengan di tanah, sama dengan ada yang di tanaman. Kalau tanaman itu sehat, imunitasnya terjaga kuat, maka akan selamat dari hama tersebut. Gitu. Atau minimal mengurangi efeknya lah. Betul. Betul. Nah, ini udah jelas Lor ya. Berarti ini tadi harganya 60.000. Nanti kalau beli bisa tak kasih nomor HP-nya ya ke Pak Waras atau ini ada yang punya Pak Sony. Nah, ini ada Pak Sony. Pak Sony nggak kelihatan di kamera, tapi beliau yang ownernya ini. Nanti biar tak kasih nomor HP-nya, nanti bisa menghubungi langsung ke beliaunya. Pak Waras, ini terakhir Pak. Pesan-pesan jenengan untuk petani yang sedang mencoba untuk berpakai metode organik Pak. Pesan-pesan panjenengan apa? Baik. Untuk pesan saya, tingkatkan terus untuk menuju ke organik, jangan takut
untuk bergerak organik dengan hasil yang minim tidak organik itu bisa menghasilkan tidak kalah dengan kimia, bahkan lebih bagus. Pesan saya itu saja, harus konsisten petani, jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang-orang yang nggak jelas gitu. Mati nih. Nah, sip terakhir. Nggih, matur nuwun Pak Waras atas kunjungannya ke Desa Kelampok. Semoga pertemuan hari ini atau orang yang mendengarkan video kita hari ini menjadi terinspirasi, Pak. Kemudian bisa menerapkan bertani dengan metode organik dan endingnya adalah menjadi Indonesia yang swasembada pangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dulur, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.